Sejak malam penerobos itu ditembak di depan mataku, rumah ini terasa lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, seperti badai yang berhenti sebentar, hanya untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menghantam lebih keras. Rafael semakin jarang terlihat, kalaupun pulang, dia masuk ke ruang kerja dan tak keluar sampai pagi. Penjagaan diperketat, bahkan ke balkon. Kini ada 2 orang berdiri seperti patung. Aku mulai merasa seperti burung di sangkar emas. Suatu siang, saat Rafael pergi, aku duduk di ruang perpustakaan kecil yang jarang dipakai. Aku memilih buku acak dari rak, tapi saat membukanya, selembar kertas kecil jatuh ke pangkuanku. Kertas itu tipis, sudah agak kekuningan, tapi tulisannya jelas, "Alia, kalau kamu membaca ini, berarti dia sudah membohongimu. Aku masih hidup." M, tanganku gemetar. Huruf M, hanya satu orang di dunia ini yang akan menandatangani seperti itu. Ibuku. Aku terdiam lama, mencoba mencari akal. Bagaimana mungkin? Rafael bilang ibuku dibunuh bertahun-tahun lalu, dan kalung melati itu, katanya diambil dari pembunuhnya. Kalau pesan ini benar, berarti Rafael sudah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara pintu berderit membuatku panik. Aku buru-buru menyelipkan kertas itu di saku rok. Andika masuk, menatapku tajam. "Bu, sebaiknya Anda tidak sendirian di sini. Banyak ruangan di rumah ini yang tidak aman." Nada suaranya lebih mirip peringatan daripada kekhawatiran. Aku hanya mengangguk dan beranjak pergi, tapi dalam hati, aku tahu seseorang berusaha menghubungiku secara diam-diam, dan kalau benar ibuku masih hidup, aku harus menemukannya, dengan atau tanpa izin Rafael. Malamnya, saat semua orang tidur, aku mengeluarkan kertas itu lagi. Di baliknya ada deretan angka 07 23 143 Jalan Mawar. Itu alamat dan waktu. Besok pagi, aku menatap pintu kamar, lalu menatap kertas itu lagi. Ini mungkin jebakan, atau satu-satunya kesempatan mencari kebenaran. Aku terbaring di ranjang, memejamkan mata, tapi tidur tak datang, karena di kepalaku hanya ada 2 kata, masih hidup. Jam 5 pagi, langit Jakarta masih gelap, lampu-lampu jalan redup, dan rumah ini sepi seperti kuburan. Aku sudah berpakaian sederhana, sweater hitam, celana jeans, dan sepatu kets. Tidak ada perhiasan, tidak ada yang mencolok. Di saku, kertas kecil itu terasa seperti bara panas yang membakar kulitku. 07 23 143 Jalan Mawar. Aku menunggu sampai 2 penjaga di koridor berganti shift. Saat satu pergi untuk mengambil kopi, aku keluar cepat-cepat, melewati lorong belakang yang jarang dipakai. Di ujungnya, ada pintu servis yang biasanya digunakan pembantu untuk buang sampah. Di luar, udara dingin menusuk, dan suara motor di kejauhan mengisi kesunyian. Aku berjalan cepat ke gang kecil, menunggu taksi online yang kupesan dari ponsel kecil yang kusimpan diam-diam, bukan ponsel yang Rafael berikan. Perjalanan memakan waktu hampir 40 menit. Jalan Mawar ternyata bukan di pusat kota, tapi di daerah tua yang penuh bangunan peninggalan kolonial. Rumah-rumahnya besar tapi terbengkalai, catnya mengelupas, dan halaman dipenuhi rumput liar. Nomor 143 ada di ujung jalan, rumah 2 lantai dengan pagar besi berkarat. Pintunya terbuka sedikit seperti sedang menunggu tamu. Jam di ponselku menunjukkan 07 21. Aku melangkah masuk, jantung berdegup cepat. Lorong depan gelap, bau debu dan kayu lapuk memenuhi udara. Suara lantai kayu berderit di bawah kakiku. Lalu, dari ruang tengah, terdengar suara langkah pelan. Seorang wanita muncul dari balik pintu. Rambutnya hitam panjang, wajahnya tertutup separuh oleh kerudung tipis, tapi matanya terasa sangat familiar. "Alia,
Suaranya bergetar, seperti menahan tangis. "Kamu sudah besar," aku tertegun. "Ibu." Dia tersenyum tipis, lalu meraih tanganku, tapi sebelum aku bisa bertanya, dari belakang rumah terdengar suara pintu dibanting keras. Wanita itu langsung panik. "Kita tidak punya banyak waktu. Mereka sudah tahu kamu di sini." Dua pria bertubuh besar masuk ke ruangan, wajahnya dingin. Salah satunya menatapku, lalu berkata dengan nada mengejek, "Bos pasti senang kalau kita kembalikan dia sendiri ke rumah." Aku mundur, tapi pria itu semakin dekat. Wanita yang mengaku ibuku berdiri di depanku, menghalangi. "Jangan sentuh dia!" Tiba-tiba, suara tembakan memecah udara, kaca jendela pecah, dan salah satu pria itu roboh. Aku menoleh ke arah sumber suara, dan di sana berdiri Rafael, pistol di tangannya masih berasap, matanya membara, tatapannya mengunci padaku. "Alia," suaranya rendah tapi penuh amarah, "aku sudah bilang jangan keluar rumah." Aku berdiri di tengah ruangan, terhimpit antara dua dunia, pria yang selama ini melindungiku dengan caranya yang gelap, dan wanita yang mengaku sebagai ibuku, yang katanya masih hidup. Dan saat Rafael melangkah maju, aku sadar rahasia ini akan menghancurkan salah satu dari mereka. Suara tembakan terakhir masih terngiang di telingaku, bau mesiu bercampur debu memenuhi udara. Rafael berdiri di ambang pintu, pistolnya terangkat, sementara pria bersenjata yang satunya tersungkur di lantai. Wanita di depanku, yang katanya ibuku, berbalik, berdiri melindungiku seperti perisai hidup. Tatapannya pada Rafael bukan tatapan orang asing, tapi tatapan penuh dendam. "Jangan dekat-dekat dia, Rafael," katanya dengan nada rendah, hampir berdesis. Rafael menghela napas, menurunkan sedikit pistolnya. "Alia, dengarkan aku. Dia bukan siapa yang kamu pikir. Dia," wanita itu memotong, suaranya penuh kemarahan, "dia akan memutarbalikkan segalanya. Nak, aku yang melahirkanmu. Aku tahu kebenarannya. Dia membunuh ayahmu dan hampir membunuhku." Kata-katanya menusuk dadaku seperti belati. Aku memandang Rafael, mencari reaksi. Rafael menatapku lurus. "Itu bohong. Ayahmu dibunuh oleh orang-orang yang sama yang mengirim mereka untuk menjemputmu hari ini. Dan dia," Rafael menunjuk wanita itu, "dia memilih mereka. Dia meninggalkanmu, Alia. Dia bukan korban. Dia bagian dari ini semua." Wanita itu menggeleng cepat. "Dia sedang memanipulasimu. Lihat saja bagaimana dia mengurungmu di rumah itu, seperti barang koleksi. Itu bukan perlindungan, itu penguasaan." Kedua suara itu menghantamku bergantian, membuat kepalaku berdenyut. "Alia," Rafael maju satu langkah, nada suaranya melembut, "aku mungkin melakukan hal-hal yang kamu benci, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, aku tidak pernah berniat menyakitimu." Wanita itu juga maju, meraih kedua tanganku. "Nak, kalau kamu ikut dengannya sekarang, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran yang sebenarnya. Pilih aku, dan aku akan membawamu keluar dari semua ini." Aku berdiri di antara mereka, tubuhku kaku. Di satu sisi, ada pria yang selama ini menyelamatkan nyawaku berkali-kali, tapi dengan tangan yang berlumuran darah. Di sisi lain, ada wanita yang katanya ibuku, tapi masa lalu dan niatnya penuh lubang yang belum terisi. Suara sirene polisi samar-samar terdengar di kejauhan. Rafael menatapku tajam. "Pilih sekarang, Alia."
Kita tidak punya waktu. Wanita itu menggenggam tanganku lebih erat. Percayalah padaku, nak. Aku ibumu. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya seperti akan pecah. Satu langkah ke kiri berarti kembali ke sangkar emas Rafael. Satu langkah ke kanan berarti ikut wanita ini ke dunia yang penuh tanda tanya. Aku menarik napas panjang dan akhirnya melangkah. Tatapan Rafael membeku saat melihat keputusanku. Wanita itu langsung menarikku ke pintu belakang, membawaku lari melewati lorong gelap di belakang. Suara Rafael memanggil namaku, bukan dengan nada marah, tapi dengan rasa putus asa yang membuat kakiku nyaris berhenti, tapi sudah terlambat. Pintu besi menutup di belakangku, memisahkanku dari Rafael dan mungkin dari semua yang pernah aku kenal. Kami berlari menembus lorong sempit di belakang rumah itu. Udara pagi yang lembab bercampur bau sampah menusuk hidung. Suara langkah kaki Rafael dan anak buahnya terdengar semakin jauh di belakang. Tapi aku tahu mereka tidak akan berhenti. Wanita itu, ibuku, menggenggam pergelangan tanganku erat, seakan takut aku akan menghilang kalau dilepas. Kita harus cepat. Jalanan besar tinggal beberapa blok lagi, katanya terburu-buru. Begitu keluar ke jalan, sebuah mobil sedan hitam tua sudah menunggu. Sopirnya, pria paruh baya berwajah keras, hanya mengangguk singkat sebelum menekan gas. Ban mobil berdecit, meninggalkan jejak hitam di aspal. Aku menoleh ke belakang, melihat siluet Rafael berdiri di ujung gang. Matanya mengunci padaku, dan entah bagaimana, tatapan itu membuat dadaku terasa sesak. Mobil melaju kencang melewati gang-gang kecil, masuk ke jalan utama yang mulai padat. Wanita itu membuka tas selempangnya, mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain. Ketika kain itu dibuka, aku melihat sebuah pistol kecil dan beberapa paspor. Aku menatapnya terkejut. Apa ini? Dia hanya menjawab singkat, perlindungan. Lalu menatapku, matanya serius. Alia, Rafael akan mencoba segala cara untuk membawamu kembali. Dia tidak akan peduli seberapa jauh kamu lari. Sopir berbelok tajam, masuk ke jalan sempit. Suara sirene samar-samar terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Wanita itu merogoh ponsel butut dari saku jaketnya dan menekan nomor. Ya, paket sudah bersamaku. Siapkan titik pertemuan kedua. Suaranya datar, nyaris profesional, sangat berbeda dari nada lembutnya padaku tadi. Hatiku mulai gelisah. Kalau dia benar-benar ibuku, kenapa semua ini terasa seperti operasi yang sudah direncanakan lama? Tiba-tiba, suara motor besar mendekat dari belakang. Aku menoleh, dua pria berjaket kulit, wajah tertutup helm, mendekat cepat. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata. Dibanting! Teriak sopir, dan mobil langsung berbelok tajam ke kanan, hampir menabrak gerobak sayur. Tembakan pertama menghantam kaca belakang, pecah berkeping-keping. Aku menunduk, jantung berdegup kencang. Wanita itu langsung mengokang pistol, membalas tembakan lewat jendela. Kejar-kejaran berlangsung beberapa menit, sampai akhirnya sopir menginjak rem mendadak di depan gudang tua di pinggir kota. Masuk! Sekarang, teriaknya. Kami keluar dari mobil dan masuk ke gudang itu. Begitu pintu digembok dari dalam, suasana langsung senyap. Di sudut gudang, ada beberapa pria bersenjata lengkap menunggu. Salah satunya, tinggi, berambut perak, dengan bekas luka di pipi, mendekat dan menatapku seperti menilai barang berharga. Akhirnya, anak itu ada di sini, katanya dengan suara berat. Wanita itu mengangguk. Kita harus bergerak sebelum Rafael melacak lokasi ini. Aku berdiri terpaku,
Satu hal kini jelas, entah wanita ini benar ibuku atau bukan, dia terlibat dalam permainan jauh lebih besar daripada yang kubayangkan, dan di luar sana. Rafael pasti sudah menutup semua jalan keluar. Sore itu, di sebuah kantor gelap di pusat Jakarta, Rafael duduk di balik meja besar, matanya tajam mengawasi layar monitor yang menampilkan peta kota. Setiap titik merah di layar itu adalah mata-mata, informan, dan kaki tangannya yang menyebar di seluruh sudut kota. Dia tidak akan kemana-mana, ucap Rafael dingin, memutar cakram pistolnya dengan santai. Seorang pria bertubuh kekar berdiri di sampingnya, mengangguk. Kita sudah cek semua titik pertemuan. Jika dia keluar, pasti lewat rute ini. Sementara itu, di gudang tua, Alia duduk di pojok ruangan, diam-diam memperhatikan wanita yang mengaku ibunya berbicara dengan pria berbadan tinggi itu. Ada sesuatu yang membuatku curiga, cara mereka berbisik dan bertukar dokumen rahasia, terlalu tertutup. Aku memutuskan untuk diam, mencari celah, namun di balik semua kebingungan, satu pertanyaan terus menggerogoti pikiranku, apa sebenarnya tujuan wanita ini membawa aku lari dari Rafael malam harinya. Saat semua tertidur, aku memberanikan diri mencari-cari di sekitar gudang. Di sudut ruangan yang remang, aku menemukan tumpukan dokumen tua dan foto-foto yang tersebar. Salah satu foto menunjukkan seorang pria yang sangat mirip Rafael, berdiri bersama seorang wanita yang mungkin ibuku, dengan ekspresi tegang. Ada tulisan di balik foto itu, Operasi Phoenix 2005. Tiba-tiba, suara langkah kaki membuatku terpental. Seorang pria berambut perak yang tadi melihatku datang menghampiri. Kamu tidak boleh tahu terlalu banyak, Alia. Aku berusaha tenang. Kenapa kalian membawaku? Apa hubungan semua ini dengan ibuku? Dia tertawa sinis, ini bukan sekadar keluarga. Ini perang antar mafia, dan kamu adalah pion penting. Kembali ke kantor Rafael, teleponnya berdering. Suara di ujung sana memberikan laporan, target terdeteksi di Jalan Mawar, tapi sekarang sudah hilang lagi. Ada yang membantunya bergerak. Rafael mengerutkan dahi, kalau ada yang membantu dia, itu berarti ada pengkhianat di dalam jaringan kita. Aku duduk di sana, menatap kosong ke dinding. Pertarungan ini jauh lebih besar daripada yang kupikir, dan aku tidak tahu siapa yang benar atau salah. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, kalau aku tidak segera keluar dari tengah perang ini, aku bisa hilang selamanya. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Di sebuah kantor tersembunyi, Rafael duduk sendirian di meja kerjanya, menatap peta kota yang dipenuhi dengan tanda-tanda merah. Namun kali ini, ada satu titik yang selalu menghilang dari pantauannya, sebuah titik yang selalu bergerak dan menghilang dalam bayang-bayang. Rafael mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Ini siapa? Suaranya keras dan penuh amarah. Di ujung sana, suara rendah dan dingin menjawab, kamu mencari pengkhianat? Lihatlah ke arah yang paling dekat denganmu. Rafael menutup telepon dengan kasar, pikirannya langsung tertuju pada seseorang yang selama ini berdiri di sisinya, Andika. Tangan kanannya yang selalu dipercaya, tanpa ragu, Rafael memerintahkan, bawa Andika ke sini. Sekarang juga. Di tempat lain, Andika duduk di sebuah ruangan gelap, wajahnya penuh ketegangan. Dia tahu hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Rafael sudah mulai curiga, tapi Andika punya alasan kuat untuk berkhianat, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu Alia yang selama ini disembunyikan. Ketika Andika tiba di kantor Rafael, suasana berubah tegang. Rafael menatap Andika dalam-dalam, kamu berkhianat. Kenapa? Apa yang kamu inginkan?
Andika tersenyum dingin. Aku tidak berkhianat padamu, Rafael. Aku hanya ingin melindungi Alia. Ada rahasia besar tentang ibunya yang kamu tidak tahu. Rafael terdiam, terkejut. Andika mengeluarkan sebuah amplop berisi foto-foto dan dokumen. Sebenarnya, wanita yang kamu kira ibunya Alia bukan siapa-siapa. Ibunya yang asli masih hidup dan dia bersembunyi. Wanita itu hanya pion. Alia yang mendengar semua ini dari tempat persembunyiannya merasa dunia seakan runtuh. Siapa yang bisa dipercaya? Semua yang ku ketahui selama ini adalah kebohongan. Di luar kantor Rafael, hujan masih mengguyur deras, perang ini belum selesai, dan pengkhianatan dalam bayangan baru saja dimulai. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.